Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali dengan saya di Ahmad Sukari channel yang membahas tentang tutorial dan pendidikan. Ya, pada kali ini saya akan membahas tentang kacau ini, bikin kisruh di mana MUI khawatir adanya PP peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 soal alat kontrasepsi di sekolah. Takutnya khawatir malah jadi angin segar bagi penganut seks bebas. Nah, tolak dan revisi PP nomor 28 tahun 2024. Lindungi masa depan mereka, jangan sampai ini berlarut-larut, berlama-lama, dan akhirnya menjadi suatu kelegalan tentang penggunaan alat kontrasepsi di sekolah. Dikhawatirkan para siswa-siswi malah ingin mencoba, akhirnya timbullah takut menjadi pergaulan atau penganut seks bebas. Oke, banyak kalangan-kalangan baik itu dari media sosial dan sebagainya yang mulai memberitakan tentang heboh ya dari Liputan 6. Dari Liputan 6 di sini pernah pada tanggal 13 Agustus ya kemarin ya. Heboh PP nomor 28 tahun 2024 pasal penyediaan alat kontrasepsi bagi anak sekolah usia sekolah dan remaja. Apa itu? Nah, beberapa terakhir ini publik dihebohkan dengan pasal penyediaan alat kontrasepsi dalam PP nomor 28 tahun 2024. Nah, kemudian ada lagi yang memberitakan dari PKS bahwa soal PP nomor 28 tahun 2024 anggota legislatif PKS tolak rencana anak sekolah dan remaja dibekali alat kontrasepsi. Nah, ini dari PKS anggota legislatifnya pun menolak ya bahwa jangan sampai anak sekolah dibekali dengan alat kontrasepsi. Kemudian dari TV One News juga sama ya, bahwa MUI khawatir PP 28 tahun 2024 ini soal alat kontrasepsi di sekolah malah jadi angin segar bagi penganut seks bebas. Nah, ini sangat-sangat dikhawatirkan. MUI juga telah mengeluarkan bahwa tolak PP nomor 28 tahun 2024 bahwa aturan pemberian alat kontrasepsi bagi siswa sekolah, pemberian kondom kepada siswa sekolah dengan alasan dan mekanisme apapun bertentangan dengan ideologi bangsa yang menjunjung tinggi nilai agama dan asas ketuhanan yang Maha Esa. MUI sudah berkoar untuk menolak, fraksi PKS berkoar untuk menolak, dan berbagai kalangan pun berkoar untuk menolak. Tapi nyatanya bahwa PP ini sudah ditandatanganin ya, udah ada tanda tangannya. Nah, ini adalah PP-nya ya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2024 yang menjadi persoalan, yang menjadi buah bibir, yang menjadi perbincangan, yaitu terkait tentang pembekalan atau pengenalan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja. Nah, itu ada di pasal 103. Nah, ini jadi teman-teman harus paham nih. Silahkan teman-teman cari download PP nomor 28 tahun 2024 yang mengatur tentang Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Nah, pasal 103 ini, nah, yang pertama, upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud pasal 101 ayat 1, nanti akan saya tunjukkan pasal 101-nya. Huruf B paling sedikit berupa memberian komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Nah, kemudian ayat 2-nya pemberian komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 ini paling sedikit mengenai sistem, fungsi dan proses reproduksi. Nah, ini pemberian komunikasi menjaga kesehatan reproduksi. Oke lah, masih aman.
perilaku seksual berisiko dan akibatnya. Kemudian keluarga berencana, dan kemudian yang melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual. Dan yang pemilihan media hiburan sesuai usia anak. Nah, ini masih aman ya. Kemudian yang ketiga, ayat 3-nya, pemberian komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar nih. Bahan ajar melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar. Jadi guru melalui ini. Kemudian pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, paling sedikit meliputi deteksi dini penyakit atau screening. Kemudian pengobatan. Yang C, rehabilitasi, konseling. Nah, ini yang pasal 4 poin yang menjadi perbincangan pada pasal 103 ayat 4 poin penyediaan alat kontrasepsi. Apakah iya seorang guru atau mungkin di sekolah menyediakan alat kontrasepsi sehingga memicu keingintahuan para siswa, khawatirnya para ingin coba-coba, akhirnya terjadilah seks bebas. Nah, ini adalah ayat satunya pasal 101-nya nih. Tadi pasal 101 ayat 1, upaya kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 100 yang ini, meliputi kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah. Nah, kemudian kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja. Ini nih ya yang jadi perbincangan. Oke, yang jadi perbincangan yang tadi kita bahas itu pasal 103 di ayat 4, kemudian poin di mana masa iya kita harus menyediakan alat kontrasepsi. Karena sekarang keingintahuan kan jauh sehingga khawatirnya ingin coba-coba akhirnya melakukan. Nah, inilah yang sekarang banyak dari kalangan-kalangan peduli menyuarakan bahwa tolak PP nomor 28 tahun 2024 ini. Ya. Kemudian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga sangat-sangat prihatin dengan adanya PP ini, dimana nanti coba saya lihat PP-nya, yaitu nih, PP-nya ternyata nih, ini adalah PP-nya, peraturan pemerintah. Kemudian yang ini ada peraturan pemerintah. Nah, tempatnya di Jakarta, tanggal penetapan 26 Juli nih. Tanggal pengundangan 26 Juli dan tanggal berlaku per 26 Juli. Dan ternyata PP ini mungkin udah ditandatanganin, mungkin udah disahkan ya. Sekarang bagaimana cara kita agar PP ini direvisi atau mungkin dihilangkan salah satu pasal yang tadi itu. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tolak PP nomor 28 tahun 2024. Semoga video ini bisa didengar dan mari kita sama-sama menyuarakan agar PP ini direvisi atau ditolak, terutama di pasal 103 ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.